Oke, balik lagi di podcast Ruang Visit. Ruang Visit, tempat ngobrol seru, tempat cerita hidup yang baru. Untuk episode kali ini dan masih barengan sama Haris di sini, kalian bisa ngirimin aduan ya, seperti biasa langsung aja kirimin ke Instagramnya kita di @dinkestuban. Atau bisa juga komen di bawah ya, kira-kira kita harus bahas tema apa lagi nih untuk podcast Ruang Visit. Nah, sebelumnya harus mau bacain beberapa hal unik nih di dunia terkait. Yang pertama adalah makanan-makanan yang ternyata ini pernah diluncurin keluar angkasa, cuy. Wih. Yang pertama adalah pizza. Ternyata pizza ini adalah makanan yang pernah dikirim tahun 2001. Jadi waktu itu Badan Antariksa Rusia bekerja sama dengan salah satu perusahaan pizza gitu di tahun 2001 buat dikirim ke stasiun luar angkasa internasional dan dimakan oleh kosmonot Yuri Usachov. Nah, namanya Chov-Chov gitu pasti orang Rusia tuh. Kayak gitu ya. Terus kemudian selain itu ada salmon asap dan brandy. Wih. Ini juga pernah dikirim keluar angkasa untuk dibawa sebagai makanan spesial dan biasa dikemas dalam bentuk kaleng atau tub agar tahan lama dan aman di gravitasi nol. Iya sih, karena kalau di luar angkasa tuh kadang makanan ya itu aja gitu. Kadang katanya tuh pakai yang kapsul gitu loh, yang itu bisa bertahan sampai beberapa jam, beberapa hari bahkan gitu. Jadi mereka jarang banget untuk menemukan makanan-makanan enak di luar angkasa sana. Terus kemudian kita nggak nyangka bahwasanya ternyata kacang edamame itu juga pernah diluncurkan keluar angkasa sebagai bagian dari eksperimen pertanian orbital. Wah, ini jadi eksperimen pertanian tapi malah dimakan sama astronotnya. Makanya direbus enak nih. Lah, itu kan buat pertanian gimana sih? Enggak. Jadi emang niatnya emang seperti itu ya. Itu terjadi di tahun 2010 dalam program untuk meneliti ketahanan tanaman di luar angkasa sana. Gitu. Oke, sekali lagi kalian bisa komentar di bawah ya. Untuk podcast Ruang Visit untuk episode kali ini, kira-kira kita harus bahas apa? Atau mungkin juga ada aduan terkait dengan dunia kesehatan juga boleh banget kalian sampaikan juga di bawah atau di Instagramnya @dinkestuban gitu. Ini ada kamu dari teman-teman kajian aktivitasnya nggak bisa masuk? Ya monggo silakan mas, silakan. Loh, Mas Heru, Mas Heru, waduh, loh Mas Koko, wah, siapa? Monggo silakan duduk dulu. Aduh, parkir. Oh Mas Heru mau keluar sama teman. Tadi Mas Koko intens ya. Dari koordinasi layanan khususnya. bisa kedengeran Mas? Oh iya, sorry. Iya. Ada. Ini podcast Ruang Visit Mas namanya Mas. Wah, luar biasa ini. Iya, kebetulan Ini Mas baru nih. Iya, Mas Heru lewat terus tak suruh masuk aja. Iya. Akhirnya ada apa gitu. Berarti ini diumumin nanti ya? Ya, nanti intinya gini, mohonlah parkir nanti bisa lebih memudahkan khususnya untuk Parkir teman-teman itu ya? eksternal tamu-tamu dan Iya. teman-teman dari luar ini juga Baik. intens koordinasi. Kalau Mas Koko ini kaitan dengan layanan HIV, jadi intens koordinasi di dinas kesehatan. Tadi mau masuk kesusahan. Oh gitu. Iya, Mas Koko ini ya. kalau nggak salah ketua kelompok KDS ya? Ya, betul. Kelompok dukungan sebaya. Warna Ronggolawe Tuban. Warna Ronggolawe Tuban. Betul. Kalau Mas Heru saya mah kenal. Mas Heru mah orang sini aja. Mas Heru Widodo SKM Sudah dari ikon. bidang B2P. Dinkes B2KB Tuban. Selamat pagi Mas Koko. Selamat pagi. Mas Heru juga. Aduh, kayaknya kalau udah di sini nih Mas ya, nggak mungkin kalau kita nggak ngobrolin sesuatu. Mumpung ada Mas Heru, nunggu ada Mas Koko nih. Ya, silakan. Kebetulan juga ada Mas Koko, Mas Heru. Kira-kira Ais mau Kalau bahas. saya lebih setuju karena tadi tujuannya kita sebenarnya mau diskusi kaitan permasalahan program HIV di layanan atau monggo nanti kaitan dengan HIV aja. Boleh. Oke. Ya, Soalnya saya tuh masih penasaran banget gitu Mas. Ada orang katanya HIV itu sama AIDS itu beda kata gitu. Kalau menurut saya kok kayaknya sama deh AIDS dan HIV. Tapi sebenarnya itu beda atau sama sih Mas? Jadi kalau untuk HIV dan AIDS itu sebenarnya dalam satu kesatuan. Oh gitu. Ya, satu kesatuan. Kalau HIV ini virusnya. Oke. Untuk virusnya jadi orang-orang yang memang nantinya katakan
orang-orang beresiko, Iya, iya. dalam tanda kutip ya, beresiko ini dengan katakan penyimpangan perilaku, nanti kita screening. Nanti kita screening, apabila dia memang ternyata positif, nanti akan dilihat pada tahapan mana. Apakah hanya muncul positif saja itu di tahap atau di tahapan 1-2. Nanti kalau dia sudah ada kondisi-kondisi tertentu di tubuhnya, itu AIDS. Jadi kalau HIV virusnya dan dia sudah masuk di tubuh seseorang, dia biasanya tahap 1-2 dan tidak akan terlihat. Oh itu. Nanti kalau yang sudah AIDS ini dampak. Jadi karena HIV ini menyerang sel darah putih yang notabene itu adalah sel pertahanan tubuh, maka dia itu nanti di tubuhnya akan muncul penyakit-penyakit yang mestinya bisa atau bisa dipertahankan. Paling mudah-mudah aja ya, sariawan nggak sembuh-sembuh, sariawannya nggak, diare juga nggak berhenti. Bisa jadi demam yang lama seperti itu. Ini contoh-contoh mudah saja. Jadi bukan lebih ke keseringan makan rujak pedes ya Mas ya, Mas sebelah bukan. Enggak. Ini emang ada indikasi ke sana gitu. Iya, Wih, seperti itu. menarik banget obrolan kita hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Mas Heru sama Mas Koko. Ini kita ada penonton Mas. Kalau biasanya ini penonton kita ini seorang tuh kita gaji berapa M gitu ya. M. Ya. M itu apa, Mas? M itu. Menit aja. Menit. Tapi luar biasa. Kegiatan podcast ini podcast Ruang Visit luar Betul. biasa ya. Jadi melibatkan adik-adik juga. Iya. Bisa ditonton, disebarluaskan. Betul. Dan yang di sini juga nanti bisa aktif. Monggo nanti kalau mau tanya-tanya, khususnya yang masih remaja gitu, nanti jadi pengetahuan. Betul banget tuh. Tadi tuh ada yang bersih saya juga Mas. Nih teman-teman. Katanya, Mas tolong tanyain. Sebenarnya HIV sendiri tuh nularnya kayak gimana sih gitu. Mungkin Mas Heru atau Mas Koko nih mau jelasin. Mas Koko, monggo silakan. Kalau langsung aja ya. Sebenarnya saya kenalin diri dulu kan. Iya. Nah, panggil saja nama saya Koko. Biasanya seperti itu, nama lengkap Koko Sukoco. Kebetulan saya itu lebih ke ketua lah ya, ketua kelompok Dukan Sebaya Warna Ronggolawe yang seperti disebutkan tadi. Nah, kelompok Dukan Sebaya ini adalah bagian wadah komunitas teman-teman dengan HIV. Di mana ini peran pemerintah untuk hadir memfasilitasi terbentuknya kami. Jadi salah satu peran pemerintahan daerah melalui Dinas Kesehatan P2KB ini memfasilitasi kami untuk membentuk kelompok Dukan Sebaya ini. Ya seperti tadi, jadi kita jadi seperti PR juga. Oke. Jadi sebetulnya proses penularan HIV itu lebih ada 3. 1, kontak seksual secara langsung, baik itu anal ataupun vaginal ya. Iya. Terus maaf ya ini bukan jorok kan ya, kita edukasi kesehatan kan ya. Biar teman-teman juga tahu nih Mas. Nah, gitu tuh. Ibu positif HIV ada resiko menularkan ke anak melalui ASI dan persalinan, proses persalinan. Dengan catatan ibu yang baru berobat atau belum berobat dengan virus yang sangat tinggi itu ada potensi penularan ke anak. Ketiga melalui jarum suntik, narkoba ya, narkotika itu yang bergantian secara intens dan sering. Jadi itu ada 3 resiko penularannya sebetulnya. Jadi resiko penularan HIV ada 3 itu. Oke. Saya Tambahin Mas. Mas Koko ya? Boleh. Jadi betul yang dikatakan Mas Koko, yang lebih kalau di kami itu 3 di sini cairan ya Mas. Yang pertama cairan darah, ada pertukaran cairan darah. Yang kedua ada pertukaran cairan alat vital. Yang ketiga air susu ibu. Oke. Ya, ini penularan HIV yang pasti. Ya, makanya kalau di luar kadang ngopi bareng nggak mau, makan bareng nggak mau, ini sama sekali tidak benar gitu loh. Oke. Tadi aja kita ngopi bareng, Nggak masalah. ya. Jadi setelah parkir kesusahan,
taruh di luar aja dulu, kita ngopi dulu, terus kok masih belum ada tempat, makanya saya teriak-teriak ke sini. Nah, ini kan kita bareng. Jadi maksud kami hal-hal yang kurang valid seperti ini mestinya disebarluaskan ke masyarakat, dan masyarakat mestinya tidak perlu takut. Jadi banyak ya kita di lapangan ya Mas Koko ya, kita ke lapangan banyak yang bingung masyarakat. Kami minta dong data-data masyarakat yang positif HIV. Loh kenapa? Kami takut tertular. Lah memang ngapain kok bisa tertular? Ya nanti kalau kita makan sama-sama ngopi barengan nggak bisa. Gitu. Jadi HIV ini, itu juga. iya HIV ini hanya menular melalui 3 cairan. Kalau darah, pertukar dan bayi melalui air susu ibu, maka sangat tidak mungkin. Iya, seperti iya. itu. Baik, jadi itu penting banget juga untuk teman-teman kita, terutama generasi muda nih ya Mas Heru ya Mas Koko ya. Jadi biar lebih aware sama yang namanya, apalagi anak zaman sekarang tuh sekarang udah nggak pacaran Mas istilahnya Mas. FWB. Apa itu Mas? Kok nggak pernah dengar? Ya kan? Apa? FWB kan kalian taunya? Oh nggak tahu. Gimana? Pura-pura nggak tahu Mas. Jadi anak sana tuh FWB itu friend with benefit Mas. Itu juga sesuatu yang harus kita juga perlu lebih pedulikan gitu. Jadi ditembak saya nggak mau, saya nggak terima jadi pacar kamu. Kita FWB-an aja gitu Mas masalahnya. Sebenarnya tidak masalah ya. Saya setuju apapun istilahnya, istilahnya. Kalau katakan sekarang yang lagi tren adalah FWB, friends with benefit ya. Betul. Saya setuju. Tapi dilihat dulu. Yang pertama benefitnya seperti apa. Terus yang tadi dikatakan friends ini friends sejauh mana. Asal ada batasan-batasan ya nggak masalah. Tapi kalau terlalu jauh jangan. Terus tadi yang benefit ini kalau katakan untuk support di dalam pendidikan kan masih dalam masa-masa pendidikan ya. Itu nanti kalau benefitnya kaitan support di bagaimana kita belajar, bagaimana kita didukung untuk bisa mencapai goals sampean itu nanti lulus dengan nilai yang baik, nggak masalah. Tapi kalau benefit yang lain jangan. Tapi teman-teman ini benefitnya lebih ke gratis makan mie ayam di depan Mas. Ya itu benefit ya. Nggak masalah. Benefit itu bagus ya benefit. Kalau nanti itu dalam upaya belajar bersama, belajar kelompok, dan dapat gratisan tidak apa-apa. Nggak apa-apa, gratisan nggak apa-apa. Kalau gratisan ya gratisan tidak apa-apa, tapi dalam untuk tadi upaya positif. Iya, belajar bersama nanti dapat gratisan. Betul. Nanti katakanlah ngajak teman-teman yang pinter untuk kerja kelompok, nanti dikasih gratis yang pinter-pinter supaya teman-teman yang katakan cuma bertiga ya bisa berbagi ilmu. Tapi benefit di sini bukan nanti makan gratis terus dan lain-lain, itu jangan. Intinya marilah adik-adik nanti fokus ke pendidikan dulu. Percayalah dengan pendidikan yang baik, dengan attitude yang baik, nanti yang lain mengikuti. Hasilnya akan baik juga. Gitu, tepuk tangan dong penjelas saya. Tuh, makanya dengerin kalian. Soalnya kalau saya kasih tahu kurang nurut Mas. Kalau Mas Heru langsung kan tahu kan mereka. Kalau mau tanya langsung juga enggak apa-apa. Oh gitu. Ya. Iya. Oke, gini Mas Heru. Mas Koko juga. Jadi kan kadang kalau kita di lapangan tuh di sekitaran kita kalau ada misalkan teman atau keluarga atau siapapun itu yang kena AIDS, HIV itu mereka lebih cenderung kayak dikucilkan apa segala diskriminasi yang terjadi di masyarakat. Sesuatu yang harusnya nggak terjadi nih. Nah kira-kira apa sih yang bisa dijelasin ke masyarakat itu jadi kayak seharusnya nggak didiskriminasi nih, harusnya gini nih perlakuan kita ke teman-teman ODIF nih gitu dan sebagainya. Seperti apa tuh Mas Heru? Saya dulu Mas, nanti mungkin ditambahi Mas Koko. Tadi sudah Mas Koko dulu tak tambahin. Iya kan? Kita saling mengisi memang. Iya. Jadi kaitan dengan stigma dan diskriminasi ini memang banyak pengertiannya Mas nih. Apalagi action di lapangan. Kalau katakan ini pernah kejadian dan ini real ya, ini real. Itu adik kita, salah satu adik kita masih sekolah SD. Itu pada waktu itu Mas, tapi itu sudah clear, sudah alhamdulillah sudah diterima sekarang. Jadi dia itu sebenarnya sama teman-temannya itu tidak masalah, sama gurunya juga tidak masalah. Tetapi orang tua wali murid yang belum bisa menerima. Kami datang langsung, kita support
dengan teman-teman kelompok dukungan sebaya. Jadi kita menjelaskan, tidak mungkin Pak penularannya begini. Kalau anak saya begini, enggak Pak, enggak mungkin gini. Tapi tetap masih belum. Tetapi di tahun berikutnya, alhamdulillah masalah itu bisa diterima. Jadi katakanlah adik itu tadi positif. Adik itu tadi juga positif, juga enggak ada yang mau ya, enggak ada yang mau. Apapun kejadiannya ya, intinya dia memang positif ya. Dan dia katakanlah ya sudah menjadi jalannya seperti itu. Kita perjuangkan dia untuk bisa mendapatkan hak-hak kaitan dengan kesehatan, hak-hak kaitan dengan pendidikan, ataupun hak-hak kaitan dengan kegiatan sosial yang lainnya. Pernah kejadian yang pertama sebelum yang kaitan sekolah, yang bersangkutan ini ngaji itu juga sama. Oh gitu? Iya, dia tidak diterima oleh ibunda atau katakanlah orang tua dari adik-adik lainnya yang ngaji di situ. Tetapi sama guru ngajinya Mas, itu pokoknya duduk di sebelahnya dirangkul. Saya juga sangat salut sama guru ngajinya waktu itu. Jadi sangat support kepada kita, kepada adik kita itu. Dia dirangkul sebelahnya. Dan teman-temannya ini sebenarnya nggak masalah, tetapi orang tua yang memang belum bisa menerima. Tetapi lama-kelamaan karena memang support kita membuktikan bahwasanya ini loh tidak apa-apa, itu dirangkul setiap hari dan akhirnya bisa diterima. Terus akhirnya sekolah itu juga sama, perlu waktu, perlu pendekatan khusus, perlu penyampaian informasi yang intens untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya memang tidak semestinya seperti ini. Dan akhirnya alhamdulillah sudah sekarang sekolah bersama teman-teman yang lainnya. Itu ya si SD, salah satu SD lah, kita tidak bisa menyebutkan ya. Dan ini saya yakin juga di tempat-tempat yang lain terjadi, tetapi kami yakinkan, kami tegaskan bahwasanya mestinya itu tidak terjadi. Oke. Jadi semua sama, haknya sama, apapun itu. Kaitan dengan yang lain mungkin Mas Koko bisa menambahkan, mungkin yang di pelayanan atau mungkin kasus di sosial yang lain. Gimana Koko? Ya, mungkin ada contoh yang lain. Kalau kasus-kasus stigma diskriminasi itu secara langsung atau tidak langsung itu masih ada, ya kan? Tapi taruhnya kecil atau besar itu ya. Stigma itu kenapa yang terjadi di masyarakat masih ada stigma atau diskriminasi itu? Saya rasa juga informasi kita yang kurang bisa tersosialisasikan dengan baik. Oke. Sedangkan HIV ini muncul dari beberapa tahun yang lalu dengan doktrin yang sudah sangat jelas bahwa HIV itu menular, dan itu yang ditelan mentah-mentah. Memang menular, tapi dengan seperti apa syarat-syarat penularan itu bisa terjadi penularan itu tidak tersampaikan. Yang tersampaikan adalah HIV itu menular, seperti itu. Sebenarnya dan dengan update ilmu-ilmu yang sekarang seperti bahwa orang dengan HIV ketika patuh minum terapi ARV itu dengan virus tidak terdeteksi, itu sudah tidak bisa menularkan ke orang lain walaupun dengan kontak seksual. Gitu. Jelas sekali itu. Dan itu sudah pasti dan jelas ilmu itu. Dan banyak juga teman-teman ODIF di Kabupaten Tuban itu dengan pasangan diskordan itu pasangan positif negatif, mereka tidak tertular dengan pasangannya walaupun yang satunya positif. Oh gitu. Iya. Mereka bertemunya setelah salah satu pasangannya memang sudah positif lama, mereka bertemu menikah, jadi pasangannya positif negatif. Oke. Jadi dibuktikan itu. Oke, jadi itu harusnya mengikuti pengobatan secara rutin itu tadi. Betul. Ya. Berarti yang KDS itu juga melakukan pendampingan ke teman-teman ini juga? Iya, melakukan pendampingan psikososial, bagaimana kita mengedukasi teman-teman untuk kepatuhannya itu. Karena itu stigma itu yang ilmu yang belum tersampaikan maksimal, tersosialisasikan dengan benar, itulah yang jadi stigma di teman-teman kita. Seperti teman-teman itu teman-teman yang berisiko ya. Ya kita nggak bisa menyebut teman-teman berisiko itu mungkin banyak yang teman-teman sudah tahu mungkin dari ya yang sudah berkontakan di pasangan. Nah, karena stigma yang ada di masyarakat bahwa HIV itu menular. Ketika orang itu dengan HIV jangan didekati. Nah, akhirnya dari stigma itu membentuk dirinya sendiri, menstigma dirinya sendiri bahwa mereka ketika yang berisiko itu takut untuk melakukan screening kesehatannya, dia takut status kesehatannya
diketahui dirinya sendiri. Jadi mereka ketika sudah berisiko, kita edukasi untuk ayo kita tes. Misalnya kita tes 3 bulan sekali, itu mereka takut karena takut stigma. Kalau pikirannya ketika dia positif HIV nanti datanya tersebar, takut orang lain tahu, dia akhirnya dikucilkan. Judge gitu. Akhirnya ya seperti itu, hal-hal seperti itu masih terjadi di lapangan. Diskriminasi kadang masih ada. Kemarin ada sempat data bocor, itu kita selesaikan. Saya berusaha menyelesaikan di bawah. Ketika si Odip ini hampir kehilangan pekerjaannya, kita hadir di sana, kita sosialisasikan, kita tetap saya melaporkannya ke Pak Heru bagaimana kita untuk lintas sektornya biar ini tidak terjadi seperti apa gitu. Kita usahakan tetap hadir ada di tengah teman-teman. Gitu. Seperti kasus di salah satu kecamatan di mana ibu hamil ya seterusnya harus dirujuk, harus dirawat di Sutomo waktu itu. Ibunya menolak, tapi bagaimana kita, ibunya memang positif dengan kondisi kehamilannya sangat, memang harusnya memang dirawat di Surabaya, dia menolak, tapi kita hadir bagaimana membujuk ibu ini mau bersedia. Jadi gitu ya. mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang benar, dan hak anak ini juga mendapatkan kesehatannya, jadi ibu dan anak terselamatkan. Alhamdulillah juga. Jadi kita masalah di kendala di realita di lapangan itu memang tetap ada, dan kita hadir untuk itu. Jadi harapannya ya kita dapat support itu, kekuatan mental kita didukung. Alhamdulillah sih kalau Dinkes melalui P2KP supportnya sangat besar. Alhamdulillah, saya terima kasih juga. Jadi teman-teman bukan dong untuk Dinkes dulu. Wah, ini nih luar biasa banget. Karena harapannya ya ini ilmu seperti podcast Ruang Visit, saya harap sih nextnya Bisa. KDS ini diundang secara teman-teman yang mau, yang sudah open status ya. Iya. Kayak saya sendiri kan memang sudah positif HIV dari 2017. Harapannya ini jadi ruang Bercerita. bahwa edukasi ke masyarakat bahwa HIV itu tidak semenakutkan itu, karena stigma betul-betul sangat saat ini stigma itu membahayakan juga. Betul. Membahayakan bagi teman-teman yang orang dengan HIV yang baru terdiagnosis. Ketika dia ketahui status, dia menstigma dirinya sendiri, akhirnya kesehatan mentalnya yang terganggu. Meskipun masing-masing, kalau menurut saya sih masing-masing virus tuh punya gejalanya masing-masing, punya resikonya masing-masing gitu. Tapi sekecil misalkan kita kena influenza aja gitu kan, kita flu aja itu kan udah kayak ya emang, tapi kan bukan yang semenakutkan itu gitu kan. Tapi kalau di luar negeri itu cukup menakutkan gitu. Jadi kan tergantung gimana kita ngadepinya aja kan sebenarnya gitu Mas Heru ya. Ya. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Mas Koko tadi, Mas Aris. Jadi HIV itu tidak semenakutkan itu. Bahkan kalau kita bisa bandingkan dengan penyakit menular yang lain ya, yang paling sangat menular itu sebenarnya TBC. Oh iya. TB itu, katakan saya positif TB nih, saya sakit TB nih. Saya bisa menular, saya mau gini, saya bagi-bagi bakteri TB. Virus bisa ya? Iya, bakteri ya. Kalau TB bakteri. Ya. Saya bagi-bagi bakteri. Jadi orang yang bersama saya pasti sudah tertular. Cuma sampai dia muncul nanti TB sendiri itu tergantung daya tahan tubuh masing-masing. Jadi kalau TB itu melalui udara pun bisa. Nah, jadi 4 prinsip ini kalau nggak terpenuhi ya gugur. Ada yang keluar nih ya, virusnya hidup, tapi virusnya tidak mencukupi, dia masuk. Salah satu ini udah gugur. Nggak bisa. Oke. Jadi iya, Harus screening ya tetap. Terima kasih penjelasannya. Ini kita langsung masuk ke segmen kita namanya ada segmen mitos dan fakta. Jadi mitos dan fakta kita siap ini? Ini kira-kira mitos atau saya lebih ke karena ini hangat. Di sini dingin sekali soalnya ini dingin sekali di sini ya. challenge ya ini ya. Iya, challenge banget nih. Ada Oke. gift-nya nggak ini ya? Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Setelah ini kita ke mitos dan fakta. Mitos nggak sih? Atau fakta nggak sih? Seseorang yang positif HIV bisa terlihat dari anatomi tubuh atau kondisi fisik. Nah ini nih Mitos. mitos ya, gitu. Jadi nggak bisa dilihat dari kondisi fisiknya. Karena HIV kita harus bisa mengetahui orang itu positif HIV harus dengan screening. Oke, gitu. Jadi ya nggak boleh menyangka-nyangka.
itu tetangga saya kok. Semakin kurus gitu. Misalkan iya bisa, atau kok tepuk tangan kamu, belum saya suruh tepuk tangan loh. Iya. bagus. Saya akuin deh itu ya. Nanti kamu dapat piala itu piala. Terus yang kedua, mitos atau fakta nggak sih perempuan hamil yang terinfeksi HIV pasti akan menularkan ke bayi? Ya, jadi itu dua hal ya. Oke. Bisa mitos, bisa fakta. Mitos apabila bumil positif HIV tadi tidak minum ARV. Oke. Ya, jadi itu kalau memang dia positif mestinya setelah diketahui langsung minum ARV. Tapi kalau dia tidak minum ARV, kita bahwasanya dia akan melahirkan. Anda tanya tadi Mas Koko sudah memperkenalkan diri. Mas Koko ODIV dan alhamdulillah putranya negatif. Tangan ODIV, sama-sama ODIV dan sudah dibuktikan. Tepuk tangan, semangat Mas Koko untuk sehat selalu. Iya. Oke, ini lagi next. Mitos atau fakta? Nah ini sebenarnya udah dijelasin tadi sih, cuman nggak apa-apa, tanyain biar lebih jelas nih. Kita bisa tertular HIV lewat berbagi makanan, piring, gelas, atau dudukan toilet dengan orang yang terinfeksi HIV. Mitos. Ya, tadi udah dijelasin sebenarnya. Ya, aduh. Iya, nggak masalah sebenarnya ya kan. Nah ini nih pertanyaan yang sebenarnya unik ya di masyarakat. Cuman ada juga sempat mikir, lah iya ya gitu kan. Tapi ini aneh banget. Itu satu fakta nggak sih? Nyamuk bisa menjadi media penularan HIV. Gimana tuh? Jadi kan gimana tuh Mas Koko? Mitos kali. Mitos lah ya, itu yang jelas itu mitos. Nggak benar itu. Ya, oke, mungkin sebelum nanti Mas Heru, nanti saya tolongin buat mindahin tuh parkiran ya Mas ya. Mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman. Mas Heru dulu deh, nanti baru ke Mas. Oh iya, ada yang nanya nggak? Oh iya, nanya. Pakai ini, terserah. Apa monggo. Tanya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maisi Nasila Bernanda, bisa dipanggil Maisi. Maisi Mas namanya ya. Ya, mungkin saya tanya ini tadi sudah dijelaskan sama Bapak Hilma sama Bapak Koto ya. Yang pertama itu penyebab awal penyakit HIV itu yang paling menonjol itu apa dan reaksi tubuh itu seperti apa? Kan semisal penyebabnya itu kayak capek atau gimana gitu. Oh gitu aja. Oh, Terima gitu kasih. Ya? Kasih. Jadi gitu ceritanya. Mbak Maisi, saya teringat nyanyi kecil dulu. Messi. Iya. Ciluba. Iya. Saya tahu. Pasti nggak tahu Nggak Messi ya. pernah ya Mas. Saya dulu aja masih kecil. Ya, pertanyaan bagus. Sebenarnya penyebabnya yang pasti capek ya. Yang namanya HIV ini penyebabnya virus. Nah, virus ini sudah dijelaskan bahwasanya virus ini hanya akan menular melalui 3 cairan. Selain 3 cairan ini tidak mungkin ya. Jadi cairannya darah, entah dengan cara apapun itu ya. Darah, cairan di alat genitalia, ini juga termasuk mohon maaf anus ya. Terus yang ketiga air susu ibu. Tanpa ada pertukaran ketiga cairan itu, maka tidak mungkin ada penularan HIV. Itu pasti, itu sudah seperti itu. Ciuman pun enggak. Ya, karena 4 syarat tadi harus terpenuhi. Banyaknya virus yang terkandung. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana reaksi tubuh seseorang bila sudah tertular. Ya, seperti itu. Berarti yang pasti orang ini karena tanya reaksi tubuh, berarti sudah melakukan pertukaran 3 cairan ini, entah dengan cara apapun ya. Nah, biasanya reaksi yang terjadi yang pertama itu demam. Demam ini tidak ada sebab apapun, tapi dia demamnya itu berkepanjangan, tidak berhenti-berhenti, bisa bahkan lebih dari beberapa bulan. Itu yang pertama. Nanti demam ini bisa diikuti dengan yang lain-lain, katakan flu yang nggak berhenti-berhenti, terus sariawan yang juga tidak sembuh-sembuh, dan diare. Itu reaksi awal, biasanya seperti itu. Nanti yang lain-lain
kalau tubuhnya sudah bagus biasanya nggak terlihat, tetapi nanti kalau pada saat dia drop, nanti muncul dia di tahap yang sudah AIDS. Jadi dia tidak pengobatan karena nggak diketahui. Kalau misalkan dia pengobatan di awal, misalkan nih dia merasa dia beresiko, saya sudah melakukan entah intinya ada pertukaran darah di situ, atau sudah melakukan seks bebas sehingga ada pertukaran cairan alat kelamin di situ. Nah akhirnya ada pertukaran dan akhirnya dia tidak merasa beresiko dan tidak diperiksa, tidak memeriksakan diri. Mestinya kalau merasa beresiko segera memeriksakan diri. Nanti kalau positif segera berobat. Seperti itu. Kalau nanti tidak segera memeriksakan diri dan tidak diketahui secara dini bahwasanya dia itu terkena HIV, lama kelamaan pasti ini ya, pasti drop, pasti nanti masuk di tahap AIDS. AIDS itu apa? Itu acquired immune deficiency syndrome. Jadi dia sudah sudah sindrom dari penyakit yang karena AIDS ini atau HIV ini menyerangnya di pertahanan tubuh, di sel darah putih, sehingga dia segala penyakit itu gampang muncul. Misalkan nih, kalau kita orang normal, ada orang sakit apapun, mungkin tubuh ini masih melawan dulu. Kalau sudah di tahapan AIDS ini, langsung kena dia. Kena flu langsung nggak berhenti-berhenti. Jadi bisa jadi yang membunuh teman-teman ODIF ini bukan AIDS-nya, tapi ketularan yang tadi itu kena flu. Dia kena flu terus nggak bisa menyembuhkan secara dini. Dia kena flu aja bisa nanti parah sakitnya. Seperti itu. Kena TB, dia meskipun minum obat, tetapi karena yang HIV-nya juga ada air yang masuk, bisa jadi meninggal karena TB-nya. Seperti itu. Jadi itu ya, yang pasti penularannya di luar 3 cairan itu tidak mungkin. Dan kalau memang merasa beresiko, entah intinya pernah ada melakukan 3 pertukaran cairan ini, periksakan diri. Seperti itu. Tahu kan? Mungkin ada tambahan Mas Iko? Jadi yang pasti orang yang berisiko itu untuk HIV itu adalah orang yang sering bergonta-ganti pasangan. Lebih saat ini lebih di situ ya. Jadi selama kita tidak melakukan hal itu, insya Allah kita tetap aman. Jadi ya teman-teman adik-adik ini harusnya paham ya bahwa lakukanlah hubungan itu setelah memang kita punya legalitas pasangan. Jangan melakukan hal yang aneh-aneh di usia dini. Jadi itu pesan saya untuk adik-adik ini. Jadi selama kita nggak beresiko bergonta-ganti pasangan, insya Allah kita tetap aman. Jadi nggak usah takut. Kalau masalah fisik seperti itu, kalau fisik kita mungkin masih nggak begitu kelihatan ya Pak ya. Kalau selama masih HIV dan tahap stadium awal-awal gitu ya, tetap sama. Lebih cenderung ketika sudah masuk fase stadium 2, ketiga, transisi itu barulah kelihatan yang pasti mulai badan ada kurus dan gejala-gejala seperti yang disebutkan Pak Heru tadi. Gitu. Ya, terima kasih. Paham ya? Tuh makanya jangan bergonta-ganti pasangan. Terus kemudian juga bisa karena narkoba juga yang suntik itu dan sebagainya. Jangan, no narkoba. Ya, no narkoba. FBB juga no kalau negatif No, ya Mas ya. FBB no. Sabu-sabu boleh tapi sarapan bubur maksudnya. Sarapan bubur alam itu jadul banget ya saya. Oke, apa nih mungkin pesan buat teman-teman deh. Nanti Mas Koko dulu baru ke Pak Heru lah. Kalau saya sih buat teman-teman ODIF ya, teman-teman sebaya, secara umumnya tetap patuh terapi. Jangan lupa AF-nya selalu semangat. Dan ayo kita maju bersama, kita sehat bersama, berdaya bersama. Kita bisa seperti yang lainnya tanpa ada diskriminasi dan stigma. Dan untuk teman-teman yang beresiko, jangan lupa pakai kondom. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Cukup jangan tambah kasus, tapi bagaimana kita mencegah agar tidak ada penambahan kasus baru. Terima kasih. Makasih Mas Koko. Mas Heru. Terima kasih pesan untuk semuanya ya, masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tuban. Jadi sekali lagi sebisa mungkin stigma diskriminasi ini sudah tidak ada.
diskriminasi pada objek menjadi slogan lah. Minta tolong dipahami masyarakat Kabupaten Tuban bahwasanya HIV ini hanya menular melalui 3 cairan. Jadi selain 3 cairan ini tidak ada pertukaran, ya ngapa ya ngopi hampir setiap hari dengan Mas Koko, dengan teman-teman yang lain juga. Cairan. A ini abstinence. Abstinence ini setia. Jadi kepada semua adik dan disampaikan dengan lakukan sebelum nikah. Yang sudah nikah dengan pasangan, abstinence. Abstinence itu jangan melakukan seks, jangan melakukan seks. Yang be faithful, setialah dengan pasangan. Jadi kalau sudah menikah, tolong setialah dengan pasangan. Jadi harus setia dengan pasangan. Terus yang C, gunakan kondom. Kami sampaikan menggunakan kondom ini bukan berarti terus kami melegalkan seks, bukan. Tetapi kepada teman-teman, tadi disampaikan Mas Koko, kepada teman-teman yang memang sudah beresiko, mempunyai resiko karena perilaku seksnya, maka ayolah gunakan kondom. Ini untuk keamanan panjenengan semua, seperti itu. Terus yang keempat, D ini drugs. Don't do drugs. Jangan pakai obat-obat terlarang, khususnya yang menggunakan jarum suntik. Tetapi apapun itu kalau bisa jangan pakai narkoba, stop narkoba. Dan yang kelima E itu education. Hari ini salah satunya, terima kasih Mas Aris, Mas Afton, adik-adik semua dan teman-teman Dinas Kesehatan B2KB sudah memberikan ruang dan waktu untuk teman-teman KDS dan saya ataupun kami secara pribadi untuk sedikit menjelaskan dan menegaskan sekali lagi kaitan dengan HIV/AIDS. Dari education yang bagus, edukasi yang bagus, KIE yang bagus, yang valid, yang benar-benar sesuai itu tidak bisa sekali saja, tetapi berulang kali sehingga nantinya harapannya dengan edukasi yang sesuai ini segala stigma dan diskriminasi bisa kita zero bahkan atau minimal kita minimalisir, seperti itu. Kalau saya itu saja. Sekali lagi terima kasih sudah memberikan waktu dan ruang kepada kami. Iya, terima kasih ABCDE, tepuk tangan. Diingat-ingat itu ya semuanya, ada D, semua juga yang lagi nonton ABCDE jangan lupa gitu ya. Makasih, nanti kapan-kapan main ke sini lagi ya. Boleh. Mungkin di boleh. itu boleh. Yang nutupin jalan mana? Mobil putih. Kayaknya iya, mobil merah sama mobil hitam dari. Mobil merah. Iya, yang merah mobil saya, Mas. Ya, sorry. Ya. Nah, sampai jumpa lagi. Sama mobil dulu.